Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Atfal dengan NIM D1A019488, mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Joni Konjaya SHMH dengan tema Peraturan Kebijakan dalam Praktiknya. Peraturan kebijakan adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan. Presiden sebagai kepala negara tidak dapat membuat peraturan kebijakan. Kewenangan presiden membuat peraturan kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara. Peraturan kebijakan bukan atau tidak termasuk salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam banyak hal tampak atau menampakkan gejala sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan istilah peraturan dalam arti peraturan perundang-undangan sebenarnya dinilai kurang tepat. Sehingga hal ini kita dapat menentukan ciri utama dari peraturan kebijakan adalah pembentukan peraturan kebijakan ini tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas-tegas bersumber dari atribusi atau delegasi undang-undang. Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis yang bersumber pada kewenangan bebas bertindak instansi pemerintah atau hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang memberikan ruang kebijaksanaan kepada badan atau tata usaha untuk atas inisiatif tata usaha mengambil tindakan hukum publik yang bersifat mengatur maupun penetapan. Redaksi atas isi peraturan bersifat luas dan umum tanpa menjelaskan terlebih dahulu kepada warga masyarakat tentang bagaimana seharusnya instansi pemerintah melaksanakan kewenangan bebasnya terhadap warga masyarakat dalam situasi yang ditentukan atau dikenai suatu peraturan. Peraturan kebijakan dibuat oleh pejabat administrasi negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kebutuhan akan peraturan kebijakan tersebut diperlukan karena merupakan konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang membebankan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat welfare state kepada pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah akan dihadapkan dengan situasi dan kondisi faktual yang terkadang belum ada aturan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, pejabat administrasi negara diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi faktual tersebut. Kebijakan-kebijakannya kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan kebijakan. Prinsip diskresi adalah prinsip yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya dengan hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil tindakan dalam keadaan genting dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Produk yang merupakan keluaran dari diskresi tersebut berupa peraturan kebijakan. Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Demikian yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf E, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Secara normatif, alasan untuk dapat dilakukannya tindakan diskresi oleh pemerintah telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan ditujukan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum,
Dan kemudian, beranjak dari ketentuan pasal 22 tersebut, sebuah diskresi hanya dapat diambil selama ditujukan untuk memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, sebuah tindakan diskresi tidak dapat dilakukan dengan semena-mena atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pembentukan peraturan kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Menurut Philippus M. Hajon, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha negara acap kali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan dengan peraturan kebijaksanaan. Dengan demikian, jelas ada hubungan yang erat antara asas diskresi dengan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan adalah wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi tersebut. Bentuk formal peraturan kebijakan dalam hal tertentu tidak sering berbeda atau tidak dapat dibedakan dari format peraturan perundang-undangan. Menurut Al-Hamid S. At-Tamimi, dilihat dari bentuk dan formatnya, peraturan kebijakan sama benar dengan peraturan perundang-undangan, lengkap dengan pembukaan, berupa considerans, menimbang, dan dasar hukum mengingat, batang tubuh yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian, dan bab-bab serta penutup yang sepenuhnya menyerupai peraturan perundang-undangan. Selain memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi, ada juga peraturan kebijakan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan dari segi bentuk formalnya. Oleh karena itu, peraturan kebijakan tersebut dengan mudah dibedakan dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, format peraturan kebijakan tersebut lebih sederhana daripada format peraturan perundang-undangan, seperti misalnya nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, dan sebagainya. Meskipun ada bentuk peraturan kebijakan yang memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan, namun bagaimana secara tegas mengemukakan bahwa peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan. Mengapa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perundang-undangan? Karena pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan. Setelah dari beberapa penjelasan tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwasanya peraturan kebijakan dibuat oleh pejabat administrasi negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Kebutuhan akan peraturan kebijakan tersebut yang kemudian diperlukan karena merupakan konsekuensi dari negara hukum, kesejahteraan yang membebankan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, welfare state kepada pemerintah. Hal ini juga kemudian tentu sangat berhubungan dengan prinsip diskresi, yang dimana kita ketahui bersama bahwa prinsip diskresi itu adalah prinsip yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti di pengadilan, seorang hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Itulah pula yang mendasari peraturan kebijakan ini. Maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil tindakan dalam keadaan genting dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Produk hukum yang merupakan keluaran dari diskresi tersebut, seperti yang sudah saya katakan tadi, merupakan berupa peraturan kebijakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen Bapak Joni Konjaya SHMH. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.